Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairi Zulnita dengan NIM 24 11 21 30 34 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Kesehatan masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan masalah kekurangan gizi. Kekurangan gizi baik dalam bentuk kekurangan makronutrien maupun mikronutrien. Dalam bentuk makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan juga lemak, maupun mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutamanya pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, maupun lansia. Berikut, saya paparkan beberapa peran utama kesehatan masyarakat dalam pencegahan masalah kekurangan gizi. Yang pertama yaitu edukasi dan penyuluhan gizi. Salah satu peran utama kesehatan masyarakat adalah mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya gizi yang seimbang. Program penyuluhan yang berfokus pada pemahaman tentang kebutuhan gizi, cara mengolah makanan bergizi, dan juga kebiasaan makanan sehat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan yang sehat. Contohnya, seperti program penyuluhan tentang ASI eksklusif untuk bayi hingga usia 6 bulan. Lalu juga pentingnya konsumsi sayur dan buah, serta cara mengolah pangan yang mempertahankan kandungan nutrisinya. Yang kedua, yaitu pemantauan status gizi. Kesehatan masyarakat berperan dalam pemantauan status gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan. Pemantauan ini dapat dilakukan melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan pada anak-anak, serta pemantauan kadar darah, misalnya kadar hemoglobin pada ibu hamil dan balita. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan kebijakan dan program intervensi yang lebih tepat. Contohnya, penimbangan balita secara rutin di posyandu untuk mendeteksi tanda-tanda kekurangan gizi seperti stunting atau underweight. Yang ketiga yaitu program suplementasi dan intervensi gizi. Kesehatan masyarakat dapat mengimplementasikan program suplementasi untuk kelompok yang berisiko tinggi seperti ibu hamil dan anak-anak. Program pemberian suplemen gizi seperti tablet tambah darah, vitamin A atau zinc bertujuan untuk mengatasi kekurangan mikronutrien yang dapat berisiko terhadap kesehatan. Contohnya, program pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil untuk mencegah anemia, serta pemberian vitamin A kepada balita untuk mencegah kebutaan akibat defisiensi vitamin A. Yang keempat, yaitu peningkatan akses pangan bergizi. Kesehatan masyarakat juga berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dengan cara menyediakan bahan pangan yang sehat dan terjangkau. Ini bisa dilakukan melalui berbagai program distribusi pangan, pengembangan pertanian lokal, dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah dalam bidang pangan. Contohnya, program bantuan pangan seperti bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang menyediakan pangan sehat bagi keluarga kurang mampu. 5. Pengembangan kebijakan gizi. Kesehatan masyarakat berperan dalam merumuskan kebijakan untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang bergizi. Kebijakan ini meliputi pengaturan harga pangan, pemberian subsidi pangan, atau regulasi tentang label gizi pada produk makanan dan minuman. Contohnya, regulasi pemerintah mengenai pemberian label gizi pada kemasan produk pangan agar konsumen bisa memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan gizinya. 6. Kolaborasi dengan sektor lain. Kekurangan gizi seringkali berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, oleh karena itu, sektor kesehatan masyarakat perlu bekerja sama dengan sektor lain seperti pendidikan, ekonomi, pertanian, dan perlindungan sosial untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berbasis pada kebutuhan lokal. Contohnya, kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian untuk mengembangkan program pemberdayaan petani dalam memproduksi pangan bergizi lokal. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.